Hai teman-teman APBN, ambil positif, buang negatif. Kali ini saya akan bertemu secara online dengan teman saya yang tinggal di Kanada. Namanya Melia. Nah, mari kita simak bersama penjelasan Melia mengenai asuransi di Kanada. Mel, sambil ini nanya, aku mungkin lebih ke general ya, jadi nggak ke Ya, Melia dan keluarga, lebih ke yang mungkin Melia tahu tentang asuransi. Misalnya orang kalau datang ke Kanada, itu udah ya. mas kan, udah harus pasti punya asuransi baru boleh ke Kanada ya. Tergantung ya, Cia, hitungnya gimana. Kalau misalnya sebagai turis ya harus. Karena kan kayak anywhere around the world kan kalau kita apply visa turis atau misalnya Travel insurance ya. apply working visa. Nah, kita Hmm, sendiri harus make sure we have enough money in the bank hmm, account to support our health gitu. yes. Well-being. Kalau misalnya ada apa-apa minimum 50 juta lah gitu. Karena Hmm, biayanya kan mahal ya. Karena ya. dokternya beda. Kalau di sini hitungannya semua tuh spesialis, nggak ada yang namanya dokter umum. Jadi nggak satu dokter tuh semuanya bisa gitu. Kita tuh Hmm, beda-beda. Di sini tuh ada spesialis dokter, dokter internis tuh beda, dokter yang ngurusin anak itu beda, dokter yang apa namanya kandungan beda gitu. Misalnya dokter yang ngurusin gigi, surgeon, kita ada yang khusus gigi itu ada kalau misalnya yang emergency yang nggak bisa dentist duit harus masuk rumah sakit ya itu beda lagi gitu. Jadi hmm. beda-beda karena dan harus tunggu reference gitu. Dan lebih susah lah biayanya itu kan hitungannya kan bukan hitungan lokal, hitungannya Ya. kan itu. Jadi beda rate-nya. Nah, emang disarankan harus makanya biasanya kalau misalnya kalau tour itu diharuskan dia itu udah beli insurance sendiri gitu. Iya, travel insurance. Hmm. Kalau untuk dokter itu berarti harus appointment ya semua ya? Iya, harus appointment. Nah, biasanya tuh mereka tuh dibilang, ya udah kamu ke emergency. Ke emergency, nanti di emergency dicek apa kasusnya, nanti baru di refer kemana-mana. Gitu. Data aku nggak anggap di Arkana, kita tuh beda. Jadi langsung kita udah dianggap kayak citizenship gitu. Cuma beda dikit aja benefitnya. Hmm. Nah, kita tuh harus mendaftarkan langsung untuk ke program MSP-nya. MSP itu Medical Service Plan gitu. Jadi Medical MSP service apa? Maaf, Medical Service Plan ini tuh ya pemerintah yang adain. Nah, MSP namanya. ya MSP. Nah, kalau misalnya di masing-masing provinsi beda-beda julukannya. Kalau di aku kan di BC, British Columbia, itu beda benefit, beda coverage. Nah, ada Hmm. gitu, dulu kita tuh harus bayarnya itu nggak ngerti lah suami yang bayar. Karena kan Hmm. aku kan ikut kepala keluarga kan, jadi Ya. kalau misalnya kita single ya kita bayar sendiri. Tapi kalau kepala keluarga yang bayar. Nah, tapi per Januari 2020 kemarin tahun lalu itu udah di free. Hmm. Fee-nya itu udah nggak usah bayar lagi. Nah, tapi walaupun bayar nggak seberapa sih kalau nggak salah ya, nggak banyak-banyak banget sih kayaknya. Suamiku nggak pernah komplain sih kalau misalnya Ya. beda sama bayar bayar premi asuransi itu beda. Nah, ini Hmm. tuh coverage-nya itu kayak misalnya kita visit ke family doctor. Jadi kayak ada dokter spesialis yang ngurusin keluarga kita gitu. Hmm. Kayak general dokter, tapi cuma buat ngecek-ngecek misalnya kandungan, kalau misalnya aku hamil atau anak perlu disuntik, immunization atau apa gitu. Atau misalnya anaknya disuruh, oh pergi blood test. Nah, nanti dia bikin surat reference atau cek kesehatan kayak misalnya cek ke hidung, telinga, mata, tapi dia cuma basic aja coverage-nya. Nanti kalau misalnya dia rasa ada yang bermasalah, nanti dia refer ke spesialis mata atau spesialis telinga atau apa gitu. Jadi
beda-beda. Nah, kalau pas kita di refer sama family doctor, kita bisa pergi kayak misalnya nih, oke, kayaknya kamu ada masalah deh sama apa namanya mata kamu gitu kan. Nah, kita nanti di refer ada surat jalan dokter, kita pergi ke spesialis mata. Nah, itu free. Itu di cover sama MSP ini. Nama MSP card, ada kartunya namanya itu service card itu. Busy service card. Nah, kita harus bawa kartu itu kayak semacam kartu asuransi lah ya. Itu kan cuma buat di provinsi aku namanya busy service card. Nah, terus kayak gitu nanti tiap kesana kita tunjukin kartu kita, terus kita tunjukin ID kita. Jadi nama yang di service card ini sama di ID ini harus sama gitu. Itu aja tuh. Jadi kayak pertama kali datang ke rumah sakit atau ke dokter spesialis ya kita daftar lah gitu, nanti udah semuanya kan rekornya terconnect gitu semua data-datanya gitu. Nah udah gitu aja sih Ci. Dia covernya apa ya, yang kayak aku bilang surgery semua biaya rumah sakit di cover, melahirkan juga cover. Melahirkan itu tuh bisa cover sampai VIP juga, mau pilih kamar sendiri, pokoknya apa aja deh dia cover, tapi itu based on availability. Kalau ada dikasih, kalau nggak ada ya nggak dapat, karena kan tergantung busy atau enggaknya at that time kan. Waktu kasusnya anak aku Ethan itu tuh sebenarnya aku minta VIP kamar sendiri, kamar mandi sendiri, ada room tidur buat keluarga gitu. Nah tapi pas aku melahirkan Ethan ini sebenarnya masih waktu jauh banget sih, 10 hari sebelum waktunya. Itu karena kasus ada fenomena full blue moon, jadi mungkin nggak tahu gimana ya apa namanya sainsnya, ceritanya ilmiahnya itu, jadi banyak ibu-ibu yang sebenarnya belum due date itu melahirkan saat itu juga banyak yang melahirkan sampai sehari itu nggak berhenti. Jadi aku tuh karena masih belum emergency, jadi itu dipindahin sana sini gitu. Akhirnya dapat aku malah gabung sama ibu-ibu yang ICU, apa namanya special treatment, karena itu dia harus dioperasi sesar karena harus komplikasi. Saking nggak ada tempatnya. Nah jadi aku maklum lah gitu. Tapi kalau misalnya normally sih susternya bilang harusnya kamu bisa dapat kamar sendiri. Tapi nggak tahu kenapa karena lagi full blue moon itu semua anak-anak tuh banyak yang melahirkan lah, ibu udah banyak yang melahirkan, jadi ya udah maklum lah gitu. Begitu. Khusus ya. Ya. Makanya kalau di Indo kan itu harus bayar ya. Iya. Bagus ya. Berarti dari pemerintahnya tuh udah mikirin sampai semuanya udah. Jadi PR sama citizenship itu juga nggak dibedain ya berarti ya, semuanya ambil MSP ini. Nggak terlalu berbeda, mungkin cuman apanya ya. Bedanya kayaknya aku nggak merasa beda sih, aku sama suaminya sama-sama aja. Kalau misalnya klaim obat juga sama gitu, apa namanya, pokoknya well-being, health and well-being itu medical kan, itu kan khusus buat health utamanya. Tapi kalau misalnya gigi apa itu enggak gitu, kita private insurance itu pribadi gitu. Oh, jadi setelah MSP ini boleh beli lagi kan yang asuransi lain gitu, yang nggak dari pemerintah. Ini kan MSP ini dari pemerintah. Terus tambahan lagi, jadi itu ya asuransi di sana itu, jadi mereka melengkapi lah yang nggak ada yang ditawarkan pemerintah ini ya. Ya, tapi nggak dipaksa, diwajibkan, disarankan kalau bisa, sama kayak di Indonesia disarankan. Tapi kalau misalnya enggak ya nggak dipaksa beli. Tapi biasanya karena kebanyakan orang kerja ya di sini, jadi itu company-nya udah cover insurance itu sendiri. Tapi tetap kita yang bayar preminya. Ya, karena kan jadi bisa company ini kerjasama sama asuransi
A gitu, company Ya. A. Nah, nanti dikasih tahu ini coverage benefitnya apa, preminya berapa. Nah, kalau kita mau pilih paket-paketnya itu tergantung kita yang modifikasi. Kita bisa pilih, oh saya mau coverage-nya ini 100% atau apa gitu kan. Nah, Mm, karena kita yang pilih, berarti kita yang bayar ya. gitu. Kita bayar Mm, berapa ini itu, pokoknya cuman lebih murah daripada kita duit sendiri kan. Karena kan ini kan deal-nya kan satu company kan. Jadi mungkin mm, jatuhnya lebih murah gitu. Jadi tapi mm, rata-rata sih coverage-nya sih bagus sih, 80% sampai 100% sih. mm. Itu boleh tahu bayarnya bulanan atau tahunan ya? Kalau suami aku karena kerja ya mungkin dipotong nggak sama gajinya, jadi langsung bulanan kan. Gaji kan itu bulanan, jadi dipotong langsung. Itu kalau yang Tergantung. dari company itu ya. Kalau MSP itu Ya. lebih sistem tahunan kali ya MSP yang dari MSP pemerintah. itu nggak ngerti sih, Ci. Sekarang kan udah free, jadi kita udah nggak bayar apa-apa lagi. Sejak Per pandemi ya. Januari 2020 udah free, jadi udah nggak ada lagi. Hmm. Jadi yang MSP ini kan health insurance. Terus yang dari company ini kan juga sama dong. Cuman yang tadi Melia bilang mungkin yang kayak ke dokter spesialis. Kalau yang MSP itu kan family dokter, lebih ke general dokter ya. Dokter umum berarti kan di sini di Indonesia kan. Kalau yang spesialis itu berarti MSP nggak cover. Kita harus beli asuransi ya, which is kita ambilnya dari company itu kan. Enggak, MSP itu di cover spesialis. Maksudnya aku kalau Mm-mm. kita mau pergi sendiri, misalnya Mm-mm. tanpa ada surat jalan dokter, kita misalnya bilang, Mm-mm. aku mau cek sendiri tanpa family dokter suruh gitu. Nah, kita bayar sendiri di luar dari Oh. covernya. Tapi kalau misalnya kayak anakku, misalnya kayak kemarin anakku jatuh misalnya terus masih dijahit kan ini. Nah, terus kan dijahitnya dilihat gitu apakah perlu surgery, tindakan surgery atau cuma jahit biasa di emergency. Kalau sampai harus surgery, open table gitu, itu dia harus booking dan itu tuh harus lapor ke family doctor. Family doctor akan kirim surat jalan untuk request minta spesialis untuk di bookingin kapan surgery-nya. Dan biasanya sih itu langsung siapa Mm. aja yang ada biasanya langsung dipanggil dan mereka panggilnya benar-benar surgeon, benar-benar yang bukan yang sembarangan gitu, bukan yang bukan dokter emergency, jadi benar-benar surgeon ahli datang, nah langsung di ini, nah tapi dibayar sama MSP. Tapi itu kalau emang refer yang misalnya nggak di cover gitu, misalnya kayak, oh aku tuh mau operasi gigi, mau dipotong rahangnya gitu. Nah itu termasuk dental kan, tapi itu kan mempercantik diri, bukan kesehatan, bukan well-being gitu. Ya. Jadi itu nggak di cover. Jadi itu kita keluar dari tergantung kita keluar asuransi terpisah atau kita uang sendiri gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. maksudnya aku yang nggak di cover ini kayak dental visit, kayak misalnya kacamata. Ya. Tapi kalau misalnya cek mata itu anak-anak gratis sampai umur 18 tahun itu masih gratis, setahun Mm. sekali. Nah, kalau misalnya kita itu gratis kalau di refer sama kalau adult orang dewasa gratis itu kalau kita dapat surat jalan dari dokter. Mm. Oke. Tapi Berarti ada asuransinya special ini case. kenapa maaf Melia? Kalau ada special case saja. Mm-mm. Bukan kalau misalnya aku mau cek dong matanya rabun atau enggak gitu, Iya. nggak bisa kita minta. Jadi harus mesti dokter yang saranin. Oke, kayaknya mata kamu ada masalah, ada katarak gitu. Udah coba cek mata gitu, itu gratis. Mm-mm. Berarti yang dari Melia cerita itu agak udah mulai ada benang merahnya. Kalau MSP itu harus ada si family dokter itu kan merujuk ke spesialis itu di cover. Tapi kalau kita yang dengar oh ada dokter yang ini bagus gitu, misalnya ya, mau cek tulang atau apa gitu, kita yang mau pergi sendiri ke spesialis itu tanpa rujukan dari si family dokter itu ya berarti pakai asuransi yang dari company itu ya, yang Ya. kita tambahan lagi ya. Nah ini berarti asuransinya semua masuk inpatient outpatient ya, rawat jalan, rawat inap itu udah di cover semua ya. Ya.
Tapi nggak ada rawat jalan ya. Rawat jalan tuh biasanya kayak obat gitu kan, maksudnya Cidalia kan. Iya. Obat-obatan itu di-cover sama asuransi sendiri. Hmm. Rawat jalan itu lebih ke ini ya, misalnya kita ke dokter kan nggak perlu rawat inap gitu, jadi yang inpatient sama outpatient gitu kan. Biasanya kalau di luar kan pasti istilahnya itu, kalau di Indonesia rawat jalan rawat inap, ya rawat jalan ya nggak perlu nginep nih di rumah sakit gitu. Jadi konsul dokternya, termasuk juga obatnya gitu. Terus misalnya harus MRI atau CT scan, itu kan yang nggak perlu nginep semua kan gitu. Nah, di Indonesia itu biasanya nggak ada yang mau beli itu karena cukup mahal. Jadi mereka kalau bisa di cover sama kantor ya termasuklah ada kacamata, gigi, itu kan lumayan mahal juga, tambahan-tambahan seperti itu kan gitu. Jadi kalau di sini asuransinya Kanada ini berarti udah include semuanya gitu. Kalau kita nggak nginep di rumah sakit, ya itu juga kan yang tadi dari ceritanya Melia, saya membayangkan spesialisnya macam-macam nih ya, terus kita kan nggak disuruh ini, berarti rawat jalan di cover. Nanti kalau misalnya sampai harus operasi pun berarti itu rawat inap kan gitu, itu ke cover juga gitu ya. Ya, di cover. Kalau misalnya kayak Cidalia maksudnya MRI, terus gitu apa X-ray atau apa kayak misalnya kayak kemarin aku ada gondok, harus bolak-balik cek ke di nuclear department untuk cek apa namanya gondok aku levelnya berapa gitu. Terus ada CT scan, ada MRI juga di scan dalamnya gitu. Itu ya semua di cover. Itu tapi itu karena ada surat rujukan ya. Jadi emang dokternya itu bilang oke, you need to do this treatment. Tapi kalau misalnya nggak ada surat rujukan ya kita bayar sendiri. Tapi biasanya dokter di sini tidak bertindak tanpa surat rujukan dokter, family dokter. Jadi nggak ada yang tiba-tiba bilang, oh aku mau ngelahirin di sini. Oh nggak bisa. Tergantung dokter kamu nentuin kamu mau melahirkan di mana. Karena misalnya kayak family dokter aku lokasinya di sini. Nah dia biasanya karena dia bertugas di kota ini, dia akan mencari rumah sakit yang di daerah situ. Karena kalau misalnya ada emergency, nggak mungkin dong dia lari dari kota sini ke kota sana gitu. Kalau misalnya aku ada emergency. Dan biasanya juga aku nggak mungkin sengaja milih family doctor yang di luar daerah aku tinggal. Gitu. Biasanya nggak gitu, nggak make sense. Gitu. Jadi kita cari local family doctor, dan family doctornya juga have local hospital gitu where she can or he can live with us. Iya, udah teratur lah semuanya ya, termasuk kan media fasilitas sekolah anak-anak pun juga terdekat yang di area-area rumah gitu. Jadi semuanya tuh kalau kulihat memang udah teratur sekali gitu. Kalau di sini kan kita bisa milih aku mau lahiran di Jakarta gitu, padahal tinggal di Tangerang gitu. Jadi ini sih masih ruwet di sini gitu. Kalau mau pilih dokter yang jauh boleh, tapi itu resiko sendiri ya. Jadi misalnya menuju ke sananya ya itu kecuali kalau misalnya diantar ambulan, tapi ambulan Indonesia kan tidak terjamin. Kalau misalnya ambulan di sini kan langsung 911 dia bisa antar kemana kita mau pergi gitu. Nah tapi ya beda. Makanya aku bilang itu tergantung. Kalau misalnya kalaupun aku mau pilih dokter beda kota, mungkin bisa maksimum 1 jam perjalanan gitu. Karena ini nggak macet banget kayak Indonesia. Tapi kayaknya itu nggak perlu deh. Nggak macet. Aku nggak tahu anak kapan keluar atau kapan ada apa gitu ya. Jadi ya enggak lah gitu. Kita bisa yang penting supaya gak kelamaan udah ini. Anak-anak nanti udah bosen nunggu mamanya. Nih pertanyaan terakhir ini, kalau aku lihat nih kan, kadang-kadang lihat orang-orang di YouTube gitu kan, mereka di Amerika gitu kan suka mau ke tempat pariwisata aja, kalau tempat yang pariwisatanya agak berbahaya, kalau di sini contohnya Dufan lah gitu, mau naik ontak-anting, naik apa yang agak berbahaya, ditanya loh, ada asuransi. Kalau di sini kan jarang ditanya. Jadi pas dia mau beli tiket aja udah ditanya, udah ini nggak, udah punya asuransi belum. Nah ini apakah di Kanada juga gitu, masuk tempat pariwisata atau ke mana gitu, yang biasanya selain ke berobat ya, yang akan sering ditanya tuh tempat pariwisata, supermarket, tempat makan, apakah itu mereka ada nanya-nanya kayak gitu, minta info-infonya nih.
Enggak ya, karena data itu bukan kita nggak boleh sembarang kasih. Jadi itu kayak Mhm, semacam nomor plan kita juga kan ya. Jadi kalau mhm, kita mhm. sembarang kasih itu kan bisa di identity theft juga. Jadi itu yang dilakukan itu berbeda. Yang nanya berhak menanya itu adalah sekolah. Karena Mhm, sekolah dia harus cek pastikan anak-anak itu kesehatannya tuh up to date. Jadi mhm, misalnya dia bukan bukan ngecek plannya kita, karena pasti coverage-nya sama, tapi dia ngecek through dari kartu kesehatan itu tuh semua data family dokter aku, dia lahirnya kapan, imunisasinya apa aja, itu tercatat di situ. Jadi mhm. kalau misalnya in the future something happen, misalnya anakku tuh ada alergi ini, gitu. Tiba-tiba dia ada alergi. Nah sebelum dia panik telepon orang tuanya, dia bisa melalui kartu data itu tuh dia telepon family dokter aku, atau dia cek anak aku tuh sebenarnya alergi apa gitu. Jadi itu udah Oh, bisa ditangani duluan sebelum mereka panik. Jadi nggak kayak orang Indonesia emang kayak kalau dulu yang aku tahu sih ada apa-apa langsung ditelepon kayaknya, aduh ini anakmu nih jatuh pingsan atau apa, aduh ini berdarah atau apa. Enggak, ini dicek dulu. Nah, kalau udah bisa ditangani, nanti dia cuma ini aja, telepon. Ini itu anak kamu tadi begini, terus sudah ditangani, jadi mau dibawa pulang atau mau tetap di situ. Biasanya kalau aku udah jelasin gitu, udah, nggak apa-apa, lanjut aja, aku bilang gitu. Atau kalau misalnya mereka merasa nggak perlu ditelepon, nanti pasti jemput, dikasih tahu, ini tadi di sekolah begini, gitu. Nah, tapi kalau kayak misalnya, kayaknya aku ngerti maksudnya Cidalia tuh yang kayak apa namanya ekstrim-ekstrim sport atau activity, kita biasanya suruh tanda ya. tangan consent. Hmm. Berdasarkan kemauan kita sendiri, kita naik ini, dan kalau ada apa-apa bukan tanggung jawab pihak pihak penyelenggara gitu. Misalnya, Hmm. dan harus misalnya kalau misalnya ada activity yang harus diawasi sama orang tua, kita harus Hmm. mengawasi sendiri, dan kalau kita udah sign, kita nggak bisa sue mereka, karena Hmm. kalau misalnya kita nggak tanda tangan, mereka nggak minta, terus misalnya mereka bilang, oh anak kamu pasti aku jaga baik-baik, tapi begitu ada apa-apa kita bisa sue mereka. Nah itu yang Ya. mereka nggak mau gitu, karena kan kalau ada apa-apa sampai jatuh sakit atau kecelakaan kan mereka harus tanggung biayanya gitu. Nah mereka nggak mau gitu. Jadi itu kita apa ya? Kalau kita mau main ini ya itu berdasarkan tanggung jawab kita sendiri. Hmm. 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 Mau Berarti bebas, strict sekali ya. Eh, ya. mereka nggak ada tawar menawar. Kalau di sini kadang kalau inget, kalau nggak inget gitu lagi rame, udah lewat-lewat aja dah gitu. Kalau di sana udah strict sekali ya, nggak mungkin ini ya, nggak mungkin Ya mereka. bahaya. Tapi kalau misalnya kayak misalnya Dufan-Dufan gitu enggak sih. Kalau kita di sini Hmm. bukannya sebut Dufan ya, sebutnya night market. Night market Hmm. tuh kayak pop up circus gitu. Pop up Iya, circus iya. itu tuh jadi itu mereka sewa dari luar, bukan luar negeri, maksudnya sewa dari company lokal untuk datang. Nah, mereka tuh biasanya tuh ada nyewain mainan-mainan gitu. Hmm. Kayak Hmm. Hmm. kayak sirkus tapi sirkus lokal gitu. Jadi Iya. hari ini tahun ini kita mau ada ini nih di sini gitu. Lokasinya di sini. Nah, aku mau nyewa uh, rides-nya kamu yang wahana-wahana yang bisa disewa apa aja. Nah, nanti tugasnya mereka datang, mereka set, terus kita ya bayar tiket udah gitu aja, biasanya kayak naik wahana gitu. Kalau itu sih nggak minta tanda tangan, itu sih yang karena Hmm. kalau itu udah pasti kita sama orang tua kan Iya. udah dibilang, pokoknya udah dibilang limitnya tingginya segini baru boleh naik ini, dan Hmm. harus naik bersama dengan orang tua gitu. Nah Hmm. kecuali kalau misalnya 17 tahun ke atas gitu kan bisa naik sendiri gitu, udah gitu aja sih Ci. Hmm. Yang aku lihat youtubernya kemarin itu mungkin agak ekstrim ya, karena dia mau masuk ke Niagara. Oh, iya, karena itu beda. Dan mungkin juga turis kali atau apa, nggak ngerti ya. Makanya aku bilang orang beda-beda country, beda-beda ini ya. Tapi
I'm not sure juga sih, mungkin nanti bisa tanya Cici kan, Cici juga, Cici kan di US gitu, nggak ngerti Mhm ya, mhm. nggak pernah sih, nggak pernah ngomong gimana-gimana gitu. Nah, kalau di sini beda-beda asuransinya, ada coverage, ada asuransi jiwa, ada asuransi rumah, ada asuransi mobil, Mhm. dan biasanya tuh satu perusahaan itu tuh jarang ya mengcover semua area itu jadi satu gitu, nggak ada yang maksudnya all in one. Biasanya Mhm. tuh each asuransi has a different department, Ya. different main area. Misalnya yang ini asuransinya khusus ini, nanti khusus ini gitu. Jadi makanya di sini agak pusing juga, banyak asuransinya di Indonesia, banyak company-nya gitu. Mhm. Nah, aku nggak ngerti, tapi ke suamiku kan lebih lama di sini lebih ngerti. Jadi biar dia Mhm. aja yang ngatur gitu. Thank you banget Mel buat info-infonya, seneng banget. Ya, Jadi makasih, maaf eh kurang kurang bagus infonya, emang orang yang cuek tidak mengerti. enggak dong. Maksudnya kita yang di Indo kan jadi ada ini kan, maksudnya bisa bisa ada gambaran lah gitu. Jadi memang kalau di negara ini kita masuk misalnya ada rencana mau sekolah ke sana gitu kan, jadi mereka udah tahu oh harus ambilnya asuransi apa gitu. Gak mungkin nggak ada asuransi ya di sana. Semuanya udah tertib banget deh gitu. Iya. Jadi Tapi uh, lebih bagusnya lagi kalau kalau yang kayak gitu-gitu kan ada agent-agent resminya ya. Kalau based on my husband yang datang, itu tuh biasanya mereka udah bisa kasih tahu, mereka udah kerja sama asuransi company, mereka udah suggest kayak misalnya tour aja. Kalau di sini tuh kayak aku nggak inget deh tour di Indonesia gimana. Kalau tour di sini tuh dia udah bilang kalau misalnya kamu mau ke luar negeri, disarankan itu beri asuransi karena mm-mm, asuransinya kan nggak semuanya international coverage kan. Jadi mm-mm, ya begitu. Kalau misalnya kayak dulu aku asuransinya kan di cover internasional bisa bawa ke Indonesia. Tapi yang ini sekarang karena suami company-nya ganti, itu jadi kayaknya cuma ke Kanada aja gitu. mm-mm. Different beda dan juga coverage-nya kalaupun internasional ada batasnya kan, nggak unlimited, ada budgetnya gitu. Iya. Jadi ya disarankan beli sih. Sebenarnya asuransinya nggak terlalu mahal kalau tour ya. Paling cuma bilang, oh cuma tambah 500 atau tambah 200 atau apa. Karena udah paket ya, karena mereka tour, jadi kerjasama bagus. Iya, travel insurance sih. Jadi memang di sini pun gitu sama. Kalau mau travel ya ke Amerika gitu udah pasti kan, ke Eropa udah pasti semuanya harus ada travel insurance kayak gitu. Jadi ya bisa pilih aja mau ke areanya khusus Eropa atau mau yang kalau Amerika udah disuruh ambil yang worldwide gitu. Jadi sekali beli yang worldwide itu setahun, murah sih, lebih murah gitu. Jadi sekitar 2 jutaan atau mau yang mungkin cuma mau ke Eropa ya udah ambilnya yang Schengen aja kayak gitu. Jadi banyak sih pilihan itu. Cuman ini kan info-infonya dari Melia tuh yang paling bagus adalah tentang PR, citizenship, MSSP itu sesuatu yang baru yang kita nggak paham ini kan. Terus kok pemerintah udah ada asuransi, terus beli lagi benefitnya bedanya apa? Nah itu detail banget udah dari Melia jelasin. Wah, thank you banget. Nah, teman-teman, setelah mendengar penjelasan dari Melia mengenai asuransi di Kanada, semoga infonya bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.